Kasus-kasus seperti ini menambah kecurigaan bahwa memang ada sesuatu yang sangat jahat di segitiga Bermuda, entah apa itu. Bukan hanya kapal-kapal yang hilang, tapi kadang-kadang kapalnya utuh, orangnya yang hilang. Beberapa orang yang selamat menyebutkan cerita sebagai berikut. Bruce Grierson misalkan, ketika dia sedang naik pesawat dengan ayahnya dan kolega bisnis ayahnya di sekitaran segitiga Bermuda dengan pesawat kecil, dia menemukan ada gumpalan awan besar di depannya. Gumpalan awan itu agak aneh karena sepertinya mencuat dari laut gitu. Jadi bukan mengambang di udara tapi punya tiang sampai ke permukaan laut. Ayahnya yang pilot itu berpikir bahwa kita harus mengitari itu karena awannya juga besar sekitar 20 kilometer. Ketika mencoba untuk mengitari ternyata tidak bisa dikitari, justru malah si awan itu yang mengitari pesawatnya. Jadi awannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk seperti donat dan pesawatnya ada di tengah-tengah. Tapi donatnya itu sekitar 48 kilometer. Jadi besar sekali. 3 orang itu berusaha untuk mencari jalan keluar. Sekitar 20 menit kemudian akhirnya mereka menemukan bahwa donat itu punya terowongan kecil. Maka terowongan itu segera dimasuki dan sekitar 20 detik kemudian mereka berhasil keluar dari donat itu dan anehnya, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Kisah lain, Kerry Garden, juga kira-kira ceritanya sama. Ketika dia sedang naik pesawat, tiba-tiba dia dilingkupi oleh awan yang sangat gelap dan tebal di sekitar segitiga Bermuda. Dia kebingungan apa yang terjadi, seluruh alat navigasi di pesawat itu bergerak dengan tidak karuan, kemudian dia berusaha untuk kontak menara pengawas atau radio-radio semacam itu juga dia tidak bisa temukan, tidak ada sinyal, tidak ada apa, pesawatnya terbang di kegelapan yang total. Dia bingung, dia panik, dia ketakutan, dia berpikir bahwa dia akan mati dan hilang bersama orang-orang yang hilang di segitiga Bermuda. Tapi ketika dia memutuskan untuk terbang ke atas, menukik secara vertikal ke atas terus, akhirnya dia menemukan sebuah jalan keluar. Uniknya, ketika dia sudah terbang sangat ke atas, ternyata dia tidak terlalu atas. Jadi dia udah ke atas terus, pas benar-benar keluar dari asapnya, dia ternyata tidak benar-benar terlalu atas. Dia bisa melihat lampu-lampu di bawah, dan kemudian hubungan radionya nyala lagi, dan akhirnya dia bisa selamat sampai tujuan. Ada 4 mitos yang paling terkenal terkait dengan segitiga Bermuda. Yang pertama bahwa itu adalah markas Dajjal. Karena iblis itu singgasananya di atas laut. Jadi mungkin laut yang dimaksud itu adalah di segitiga Bermuda. Ini seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Isa Daud seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga mitos yang menyebut bahwa ini terkait dengan fenomena pembuangan budak. Dulu Amerika Serikat itu kan suka ngambilin budak dari Afrika dan itu jumlahnya itu sangat banyak.